Nah, bismillah lagi, yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan itu alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Anissa Azahra dengan NIM 2003121. Yang kedua, Anessa Madatilah dengan NIM 200311119. Kemudian saya sendiri, Lailatul Rahmi dengan NIM 200311014. Kemudian Kak Serli Anggun Putri dengan NIM 19031 dan kemudian Kak Yanisa Sri Rahma dengan NIM 190311117 akan mempresentasikan business plan kami pada hari ini. Next. Baiklah, terima kasih moderator. Mohon maaf atas kejadian tadi. Soalnya jaringan kurang memadai juga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai business plan tentang kelompok 5. Yang pertama ada sistematika penyusunan business plan. Next, moderator. Poin A itu ada visi, misi, tujuan. Yang pertama ada visi, menjadikan es kasturi nata de coco sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minuman es nata de coco bagi masyarakat dan menjadikan minuman cappuccino boba sebagai minuman tren kekinian. Yang kedua ada misi, memberikan pelayanan terbaik dengan menjual es nata de coco yang sehat, segar, dan berkualitas tanpa bahan pengawet, serta minuman cappuccino boba yang ramah lingkungan. Next, moderator. Poin B, sejarah berdirinya bisnis. Terdapat dua aspek penting yang mendasari dibuatnya rencana usaha ini, yaitu yang pertama ada aspek edukasi. Rencana usaha ini dibuat sebagai tugas pada mata kuliah kewirausahaan biologi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Poin B, aspek bisnis. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk merasakan minuman yang sudah cukup terkenal. Yang keempat, mencapai target penjualan. Yang kelima, berguna untuk merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan minuman yang segar, yang sehat dan bergizi. Next. Kemudian ada tempat.
Lokasi usaha yang akan kami pilih itu bertempat di sekitaran kampus Universitas Negeri Padang, rumah masing-masing, dan sekolah. Next. Yang kedua ada profil bisnis. Next, moderator. Profil bisnis minuman Sunset Time. Yang pertama ada deskripsi umum. Nama produknya itu dinamai dengan es kasturi nata de coco dan es cappuccino boba. Yang kedua, jenis produk ini merupakan minuman home industry atau industri rumah. Yang ketiga, itu ada jumlah member. Ada 5 orang dan beralamat di sekitaran UNP Padang. Dan untuk sosial medianya itu kami membuka Instagram dengan nama @sunsettime.biogirls. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nisa. Selanjutnya adalah tentang market share dan strategi yang akan dipresentasikan oleh Anessa Madatila. Kepada Anessa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market share. Nah, adapun tujuan dari pemasaran ini adalah untuk mengenalkan produk minuman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan, sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi. Dan kami bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin meningkat. Yang kedua yaitu adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang kami pakai di sini adalah yang pertama produk. Produk yang kami pasarkan adalah jenis minuman es yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Nah, tempat yang akan kami jadikan pemasaran adalah wilayah sekolahan, kampus, di sekitaran kampus, dan komplek perumahan agar pemasaran bisa laku cepat. Yang selanjutnya itu adalah harga. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran dengan kualitas minuman yang teruji. Promosi, usaha yang kami lakukan yakni dengan membuat brosur melalui internet ataupun melalui jejaring sosial media tadi, agar tidak hanya orang terdekat saja yang mengetahui, tetapi orang jauh juga bisa tahu usaha-usaha yang kami lakukan. Selanjutnya itu adalah distribusi. Nah, distribusi dari produk kami ini adalah melalui keliling dari sekolah, kampus, dan komplek perumahan. Itu kami berjalan dari rumah ke rumah ataupun dari kos ke kos, agar masyarakat cepat tahu agar produk kami ini sedang dipasarkan. Nah, adapun sasaran penjualan pada produk kami ini adalah dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Padang, serta anak kos yang ada di sekitaran Gajah, Cendrawasih, Tunggul Hitam, dan sebagainya. Selanjutnya, poin keempat itu adalah strategi. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan di sini adalah yang pertama, menciptakan posisi biaya rendah antara pesaing. Selanjutnya, mengelola keterhubungan seluruh rantai yang ada, mencurahkan upaya pada pengurangan biaya, menciptakan produk yang unik dan bernilai menurut pelanggan. Nah, meningkatkan penjualan dengan mempromosikan melalui sosial media, itu pada Instagram tadi. Selanjutnya, membuat variasi produk lain agar tidak membosankan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas. Nah, strategi yang kami lakukan terhadap produk adalah dengan memberikan informasi ini di sosial media, yaitu melalui Instagram, dengan nama Instagram yaitu adalah Sunset Time Biogirls. Nah, dengan membuat brosur melalui internet atau jejaring sosial agar tidak hanya orang di terdekat saja yang mengetahui, tapi ada orang jauh yang bisa mengetahui usaha ataupun pemasaran yang sedang kami lakukan. Selain itu, kami juga mempromosikannya melalui WA, membagikannya melalui WA, status terkait dengan produk yang akan kami jual. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Nessa. Selanjutnya adalah tentang pemasaran dan analisis persaingan dan risiko yang akan saya presentasikan sendiri. Next. Pemasaran dilakukan pertama promosi melalui media sosial, kemudian promosi dari mulut ke mulut, selanjutnya adalah promosi dari door to door di kos masing-masing anggota, dan yang terakhir adalah memperluas relasi ke berbagai media.
Next. Tujuan dari pemasaran adalah mengenalkan produk minuman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan. Dengan demikian nilai beli konsumen bisa tinggi dan kami juga bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin meningkat. Kemudian adalah konsep pemasaran. Adapun konsep pemasaran yang kami buat yang pertama adalah produk, yaitunya jenis minuman es yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Kemudian tempatnya, wilayah sekolahan, kampus, dan kompleks perumahan agar pemasaran bisa laku dengan cepat. Kemudian adalah harga, cukup terjangkau, di mana sesuai dengan harga yang sudah berada di pasaran dengan kualitas minuman yang teruji. Selanjutnya adalah promosi, yaitunya dengan membuat brosur melalui internet atau jejaring sosial, agar tidak hanya orang dekat saja yang mengetahui, tetapi orang jauh. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi yang kami lakukan adalah melalui keliling dari sekolahan, kampus, dan kompleks perumahan, agar masyarakat cepat tahu tentang produk yang kami edarkan. Selanjutnya adalah analisis persaingan dan risiko. Next. Nah, analisis persaingan dan risiko kami yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana es kasturi nata de coco merah merona. Ini sangat lezat berbeda dengan es yang lainnya dan bukan hanya rasanya saja yang lezat, namun juga mengenyangkan dan segar. Selain itu, yang terpenting adalah memiliki banyak karena kandungan dari nata de coco. Kemudian adalah weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari produk kami yang pertama adalah es kasturi nata de coco tidak tahan lama, sehingga setelah lewat sehari rasanya menjadi berbeda. Kemudian peluang dari usaha kami atau opportunity-nya yang pertama yaitunya es kasturi nata de coco merah merona ini akan sangat besar yang menggoda dan warna merah, serta nata de coco dan jeruk kasturi kemudian dicampur dengan selasih yang menarik menjadi daya tarik utama konsumen untuk mencobanya. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan konsumen saat membeli minuman es adalah manfaatnya atau kandungan gizi yang ada pada minuman tersebut. Dan tentunya es kasturi nata de coco merah merona ini memiliki nilai gizi yang cukup baik. Selanjutnya adalah treatment atau ancaman. Adapun ancaman terhadap produk kami yaitunya sangat mudah untuk memasuki pasar, namun saingan dari es berbahan dasar nata de coco juga terbilang banyak, karena banyak penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman lainnya. Selanjutnya, next. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya adalah bagian tentang aspek keuangan yang akan dipresentasikan oleh Kak Serly. Pada Kak Serly, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Serly Anggun Putri akan melanjutkan menyampaikan bisnis plan kami, yaitu mengenai aspek keuangan. Slide-nya bisa di next, Nesa. Berikut adalah laporan keuangan Sunset Time, yaitu produk es kasturi nata de coco beserta dengan es boba. Baiklah, untuk laporan keuangan yang pertama yaitu mengenai es kasturi nata de coco, di mana permodalan atau modal awal kami yaitu sebesar 60.000. Biaya bahan baku selama 5 kali produksi atau 1 bulan. Dapat Ibu dan rekan-rekan lihat pada tabel. Yaitu yang pertama ada keterangan, yaitu bahan baku yang kami butuhkan ada nutrisari sebanyak 25 bungkus dengan total 25.000. Yang kedua ada es batu 6 bungkus, totalnya 6.000, totalnya 5.000.
Kemudian yang kelima ada tempatnya berupa gelas minum plastik 1 bungkus, yaitu totalnya 14.000, dan sedotan plastik 1 bungkus seharga 1.000. Nah, untuk total jumlah biayanya yaitu sebesar 51.000. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Untuk harga pokok itu untuk anggarannya, di mana ada biaya bahan baku dibagi dengan jumlah produksi, yaitu sebesar 51.000 dibagi 25, itu jumlah produksi. Kami memproduksi untuk es kasturi nata koko yaitu sebanyak 25 gelas. Hasilnya yaitu Rp2.040. Kemudian yang kedua, harga jual produk. Untuk harga jual itu harga pokok ditambah persen laba dikali dengan harga pokok, di mana tadi harga pokoknya sebesar 2.040 ditambah 60% dikali dengan harga pokok yaitu Rp2.040. Rp2.004. Kemudian mendapatkan perolehan hasilnya yaitu 3.500 per gelas. Nah, jadi untuk harga jualnya per gelas itu 3.500. Kemudian keuntungan yang tercapai, di mana pendapatan sebulan 5 kali produksi, yaitu harga jual dikali jumlah produksi dikurang harga bahan baku. Harga jual tadi 3.500 dikali jumlah produksi, ada 25 gelas, dikurang 51.000. Jadi hasilnya 87.500 dikurang 51.000, hasil itu 6.500. Jadi pendapatan kami selama sebulan yaitu 36.500 dikali sebanyak 5 kali produksi, yaitu 182.500. Nah, untuk es kasturi nata de coco ini sebelumnya kami sudah memproduksi dan menjualkan ke konsumen, dan kurang lebih ada 24 gelas yang terjual. Kemudian yang kedua, laporan keuangan untuk produk kami, minuman kami yang kedua yaitu boba, dengan modal awal yaitu 20.000. Untuk rencana anggaran biaya atau RAB-nya, yang pertama ada keterangan bahan-bahan yang kami gunakan seperti bubuk cappuccino, itu 4 saset, harga 1 sasetnya yaitu sebesar 2.500. Jadi totalnya itu 10.000. Kemudian yang kedua ada boba. Nah, kami pada saat membuat boba itu kami hanya membeli boba yang siap. Nah, untuk kedepannya kami akan berencana untuk membuat bobanya tersebut dari awal. Nah, jadi tidak membeli bahan yang sudah siap. Jadi kita buat bobanya sendiri. Jadi untuk yang sebelumnya yang sudah dijualkan itu harga boba 1 bungkus seharga 6.000, totalnya 6.000. Kemudian yang ketiga ada susu kental manis 4 saset, harga 1 sasetnya itu 2.000, jadi totalnya 8.000. Kemudian ada es batu 1 bungkus harga 1.000, totalnya 1.000. Air hangat itu 1 gelas besar dengan totalnya 2.000. Kemudian ada tempatnya berupa gelas plastik yaitu 1 bungkus. Nah, ini kami masih melakukan diskusi apakah kami akan membeli sebanyak 1 pak untuk gelas plastik atau hanya ambil 1 per eceran, karena di warung-warung tempat kami membeli itu tidak bisa diambil 1 per gelas, harus membeli banyak, isinya 14. Nah, untuk jumlah atau total harganya yaitu 42.000. Kemudian untuk harga pokok yaitu ada biaya bahan baku dibagi dengan jumlah produksi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk biaya bahan baku sebesar 42.000 dibagi jumlah produksi yaitu 4. Kami masih mencoba membuatnya sebanyak 4 gelas dulu, yaitu harga pokoknya yaitu sebesar 10.500. Kemudian harga jual, harga pokok ditambah persen laba di harga pokok yaitu mendapatkan hasil 16.000 per gelas. Kemudian untuk keuntungan, next. Nah, untuk keuntungan, pendapatan sebulan itu 5 kali produksi sama dengan harga jual dikali 5 produksi dikurang bahan baku. Ada 16.000 dikali 4 dikurang 42.000, mendapat totalnya 22.000. Jadi pendapatan selama sebulan itu 22.000 dikali 5 kali produksi yaitu 110.000 rupiah. Nah, dengan catatan untuk harga jual itu mungkin saja akan berubah karena tergantung dari jumlah bahan baku yang kami beli serta
tidak semua bahan dapat dibeli per satuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya seperti gelas plastik. Nah, itu kita harus membeli per pak, harganya 14.000. Jadi isinya tuh kira-kira ada 30-an. Nah, jadi tidak bisa kita membeli per satuannya. Kemudian dan yang harga yang juga sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, berikut penyampaian mengenai laporan keuangan dari produk minuman kami, baik itu es kasturi maupun nata de coco. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Zerli. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat video pembuatan dan penjualan produk kami pada link Google Drive yang telah kami lampirkan dalam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.